Sabtu telah tiba. Rahma dan Erma menumpang angkot menuju sanggar pengantin milik salah seorang teman pengajian Erma, Tante Delia. Najla mewanti-wanti, ia ingin gaun pengantin yang syari. Iya, Neng, Mamah ngerti, yang pakai jilbab, kan? Di dalam angkot, Erma memastikan, bukan hanya pakai jilbab, Mah, tapi yang jilbabnya menutup dada. Erma meringis. Iya, nanti kamu bilang aja ke Tante Delia, ya. Mamah nggak ngerti yang gitu-gitu. Terserah Najla mau pakai baju kayak apa, pikir Erma, yang penting dia menikah. Erma sudah lama menantikan hari bahagia ini. Ia dan Bahrun telah menabung selama setahun belakangan ini. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Erma berharap Teguh akan menyumbang cukup dana untuk acara resepsi nanti. Tak apa di rumah saja, yang penting bisa syukuran kecil-kecilan dan mengundang teman-teman pengajiannya. Rahma dan Erma tiba di alamat yang dituju, sebuah gang buntu yang hanya cukup untuk satu mobil. Di sana ternyata Teguh sudah menunggu. Erma lega. Teguh ternyata semakin dekat ke acara pernikahan, semakin bisa diandalkan. Padahal Erma dan Bahrun sempat ragu dengan calon menantunya ini beberapa waktu silam. Mereka pun memasuki rumah Tante Delia yang tak terlalu besar namun asri. Teguh menunggu di teras. "Assalamualaikum," sapa Erma ceria. "Waalaikumsalam." Terdengar dua suara menjawab dari arah dalam rumah. Dan muncullah seorang perempuan yang membuat Rahma dan Erma terkejut bersamaan. Bu Najla. Sepasang ibu dan anak itu saling pandang. "Kamu kenal Bu Najla, Neng?" tanya Erma heran. "Kenal, Mah. Kan Bu Najla istri pemilik apotek tempat Neng kerja." Najla tampak senang bertemu dengan mereka berdua. "Masya Allah. Jadi, Rahma anak Bu Erma?" "Iya, Bu. Ini anak perempuan saya satu-satunya." Erma tersenyum riang. "Mamah dan Bu Najla kenal di mana?" "Kami satu pengajian, Rahma," jawab Najla tak kalah riangnya. "Tante Delia muncul di sana." Najla menoleh dan menambahkan, "Sama Bu Delia juga." Rahma pun teringat. "Oh, waktu itu Bu Najla pernah menyediakan konsumsi untuk pengajian, ya? Yang Mamah bawa pulang ke rumah." Rahma menoleh ke Erma, memastikan. Erma segera membenarkan. "Nah, iya, betul. Ini Bu Najla yang Mamah maksud." "Masya Allah. Senangnya bisa ketemu di sini. Bu Erma dan Rahma mau jahit baju juga?" tanya Najla. Tante Delia memang selain menyewakan baju pengantin, ia juga menyediakan jasa jahit. Namun belum sempat Rahma dan Erma menjawab, ponsel Najla berdering. "Maaf, Mas Bram telepon." Najla segera menerima telepon dari sang suami. "Assalamualaikum." "Iya, sudah selesai, Mas. Saya ke depan." "Ya, iya, oke. Waalaikumsalam." Najla menoleh ke semua yang di sana. "Maaf, ini Mas Bram sudah nunggu di jalan raya di depan sama anak-anak. Tadi mereka minta ke minimarket. Saya duluan ya." "Makasih, ya, Bu Delia. Saya bawa ya bajunya." Tante Delia tersenyum. "Saya yang makasih, Bu Najla. Mangga, ini sudah saya siapin di kantong yang besar." Tante Delia menyerahkan kantung karton dengan ukuran yang sangat besar. "Bisa masuk 3-4 baju," taksir Erma sambil menatap kepo ke arah kantung itu. Najla menerimanya dari Tante Delia. "Makasih, Bu. Yuk, mari, semua. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Najla bergegas keluar. Di teras ia mengangguk sopan kepada Teguh yang sedang menunggu. Sempat terlintas di benaknya, apakah pria ini datang bersama Rahma dan Bu Erma? Tapi ia tak terlalu ambil pusing,
ia tak ingin Bramantya dan anak-anaknya menunggu lama. Ia mempercepat langkahnya dengan hati ceria karena bisa bertemu lagi dengan Rahma, dan ternyata Rahma adalah anak teman pengajiannya. Ia mengenal Bu Erma dengan baik, perempuan solehah yang sangat santun. Pantas saja Rahma memiliki akhlak yang baik. Ia semakin merasa cocok dengan Rahma. Sementara itu, di rumah Tante Delia, Rahma dan Erma segera ditunjukkan berbagai gaun pengantin syari yang cantik. Satu persatu Rahma menyentuh gaun yang tergantung indah di lemari display. "Mau warna apa, Rahma?" tanya Tante Delia lembut. "Putih, Tante. Karena nanti mau dipakai untuk akad dan resepsi sekalian. Kalau beda-beda, nanti biayanya terlalu banyak." Tante Delia memandang Rahma haru. "Kamu Tante kasih diskon deh. Gak apa-apa 2 gaun." "Gak usah, Tante, makasih. 1 aja." Lalu terdengar suara Teguh dari teras. "2 aja, Rahma." Semua menoleh ke teras. Teguh mengangguk sopan. Tante Delia membalas anggukan itu sambil mempersilakan masuk. "Ini calonnya Rahma. Ayo, masuk aja, gak apa-apa." Teguh masuk dan ikut melihat gaun-gaun cantik di sana. "Jadi, 2 gaun." Tante Delia memastikan. Rahma menggeleng. "1 aja, Tante." Teguh dan Erma tampak heran dan kecewa. "Kenapa sih, Neng?" kata Teguh. "Gak apa-apa 2. Rahma menggeleng lagi. Ia tak mungkin mengatakan alasannya. Ia yakin Ibu Teguh akan mengeluarkan kalimat yang bisa menyakitkan hatinya jika melihat Rahma mengenakan 2 gaun pada hari yang sama. Ia cukup mengenal calon mertuanya itu. Ia tak ingin memberikan kesempatan untuk disakiti pada hari bahagianya. Bahkan ada pikiran buruk di kepalanya, bahwa ia takkan keberatan jika Ibu Teguh tidak hadir pada hari pernikahannya dengan Teguh. Tapi tentu Rahma tak berani mengutarakannya kepada Teguh. Ia tahu betul betapa Teguh menyayangi dan menghormati ibunya dan pasti menginginkan ibunya hadir pada acara pentingnya itu. Akhirnya, mereka memilih gaun broken white yang sangat cantik. Tante Delia tetap memberikan diskon istimewa. Rahma dan Erma sangat berterima kasih kepada perempuan solehah tersebut. Terlebih, beskap Teguh, seragam Erma dan Ibu Teguh, serta ayah Rahma juga disediakan dengan harga yang terbilang sangat murah. Oh ya, karena tadi katanya kan Nak Teguh sudah yatim, apakah nanti digantikan pamannya atau bagaimana? Kalau iya, nanti bisa disiapkan seragam yang sama dengan ayah Rahma, info aja ukurannya. Tante Delia menatap Teguh, menanti jawaban. Teguh kembali seperti terkesiap, tak siap dengan jawaban. "Kamu belum bahas dengan ibumu soal ini, Guh?" tanya Erma. Teguh tersenyum janggal. "Sudah, Mah. Tapi kata ibu, nggak usah, nanti biar ibu sendiri saja yang mendampingi di pelaminan." Oh. Erma dan Tante Delia manggut-manggut berbarengan. Rahma menghela napas pelan. Ia masih merasakan ada yang tidak beres. Mengenal Teguh selama 10 tahun, ia seperti bisa merasakan jika Teguh sedang tidak mengatakan yang sebenarnya. Apalagi senyuman Teguh terlihat janggal di mata Rahma. Seperti tidak tulus. Seperti tabir yang menghalangi hatinya sendiri. Tapi Rahma tak berani memastikan. Kegelisahan Rahma berlanjut hingga saat ia, Erma, dan Teguh mendatangi penyedia pelaminan dan tenda, lalu hingga ke penyedia jasa catering, bahkan hingga mereka pulang ke rumah Rahma. "Gimana tadi, Mah?" Bahrun menyambut dengan penuh semangat.
Alhamdulillah, kita dapat banyak diskon. Selalu diskon yang dipikirkan Erma. Ia bahkan tak menyadari kegelisahan Rahma. Hanya Teguh yang menyadari. Saat Rahma mengantarnya ke motor setelah Teguh berpamitan pulang, calon suaminya itu bertanya, "Kamu kenapa? Ada masalah?" Rahma menatap Teguh. "Kalau Kak Teguh nggak yakin dengan rencana ini, kita masih punya waktu untuk membatalkan atau mencari tanggal lain yang lebih tepat. Mungkin setelah Kak Teguh wisuda." Teguh menghela napas. Gadis di hadapannya ini begitu mengenal pribadinya. Tentu ia tahu ada yang tak beres. Tapi Teguh menggeleng. "Enggak, 18 Agustus adalah tanggal yang paling tepat. Apapun yang terjadi, kamu akan menikah pada hari itu. Aku janji." "Oke." Rahma tidak mengangguk, tidak menjawab. Janji Teguh seperti terlalu mengawang-ngawang. Hingga ibu Teguh datang melamarnya secara resmi, Rahma masih belum yakin bahwa tanggal 18 Agustus adalah hari pernikahannya dengan Teguh. Ia tak yakin, namun ia berdoa, semoga ia salah. Najla memasuki ruangan aula masjid, tempat di mana diadakan pengajian ibu-ibu yang biasa ia hadiri. Ia datang hampir setengah jam lebih cepat. Sengaja, ia ingin bicara dengan Erma, Mamah Rahma. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Erma yang biasanya datang lebih cepat ternyata belum tiba. Tapi baru saja Najla hendak berbalik dan menunggu di luar, Erma menyapanya dengan ceria. "Bu Najla, kok diri aja di pintu, ayo masuk." Najla tersenyum lega. "Saya diri di sini soalnya mau nunggu Bu Erma, ada yang mau saya omongin." "Oh ya udah, yuk di situ." Erma menggiring Najla ke sebuah sudut masjid yang tidak terlalu ramai sehingga mereka bisa mengobrol berdua. "Ada apa, Bu? Ada masalah?" Erma terdengar agak khawatir. Najla menggeleng. Lalu dengan sangat hati-hati ia menjelaskan maksud dan tujuannya. Erma terkejut, membelalak. "Bu Najla nggak salah. Rahma cocok sama suami ibu." "Duh, maaf, Bu Erma. Maksud saya bukan gimana-gimana. Tapi seperti saya jelaskan tadi, kalau saya nggak ada, saya pingin perempuan seperti Rahma yang..." Erma buru-buru menggeleng. "Maaf, Bu, saya nggak paham. Ibu masih ada, masih hidup, sehat. Kenapa malah suruh saya deketin anak saya ke suami ibu?" Dalam pikiran Erma, Najla pasti sudah sakit jiwa. Najla meringis. "Maaf kalau ucapan saya bikin ibu sakit hati, tapi sungguh, bukan itu maksud saya. Masalahnya, istri kedua suami saya..." Erma memotong lagi. "Astagfirullahaladzim, sudah ada istri kedua. Jadi, maksudnya Rahma mau dijadikan istri ketiga?" Suara Erma agak melengking kali ini, ia benar-benar semakin terkejut. "Bu, tolong pelanin suaranya." Najla memerhatikan sekitar, tampak ada beberapa ibu pengajian yang melirik ke arah mereka. Erma refleks menutup bibir dengan jemarinya. "Bu Najla, maaf, kami memang orang susah, tapi bukan berarti kami mau menjual anak kami untuk jadi istri ketiga, apapun alasannya. Lagi pula insya Allah Rahma akan menikah tengah bulan ini." Erma mengeluarkan undangan dari tasnya. "Ini ada undangan juga buat ibu." Bahu Najla melorot. Rahma akan menikah. Ia memandangi undangan berwarna biru di tangannya. Teguh nama calon suami Rahma. "Waktu itu Teguh, calon menantu saya, juga ikut mengantar ke rumah Bu Delia. Ibu ketemu, kok?" Najla mengernyit. Ia kemudian teringat laki-laki yang duduk di teras rumah Bu Delia. Najla kecewa tapi ia berusaha tersenyum. "Oh,
Jadi waktu ibu dan Rahma ke rumah Bu Delia itu untuk fitting baju pengantin, ya. Saya pikir sama seperti saya, mau jahit baju biasa aja. Erma yang masih sebal dengan Najla berusaha tersenyum juga. Enggak lah, Bu. Mahal jahit baju di Bu Delia. Kita juga cuma sewa kok baju pengantinnya, Bu. Kalau beli nggak sanggup. Najla mengangguk lalu menggenggam tangan Erma. Maaf ya, Bu, kalau ucapan saya tadi bikin ibu tersinggung. Sungguh, maksud saya bukan seperti itu. Saya justru kagum ibu bisa mendidik Rahma dengan begitu baik. Dia pasti akan menjadi istri dan ibu yang hebat. Erma mengangguk. Iya, gak apa-apa, Bu. Saya maafin. Najla lega, walau ia kecewa. Sementara Erma, walau memaafkan, ia masih tidak bisa paham bagaimana seorang istri yang masih mampu berperan dengan baik, masih cantik, tak kurang suatu apapun seperti Najla, mencari madu bagi dirinya sendiri. Satu sisi, ia kesal karena madu yang diharapkan adalah anak perempuannya, tapi di sisi lain, ia iba kepada Najla. Bahkan menganggap Najla setengah gila. Rahma sengaja datang ke apotek cabang tempat Andi bekerja sebelum ia harus tiba di cabangnya sendiri. Ia mengantarkan undangan untuk Andi dan Mira. Karena sedang tidak ada pelanggan, mereka mengobrol di ruang peracikan. Selamat ya, Ma. Akhirnya kamu nikah juga. Mira memeluk Rahma erat. Semoga aku cepetan nyusul. Amin. Sementara Mira tampak riang menerima undangan dari Rahma, Andi malah tampak tersenyum meremehkan. Rahma berusaha santai menanggapinya. Datang, ya, Pak, ucap Rahma sopan. Lihat nanti, ya, kalau bisa. Oke, makasih, Pak. Pacar kamu yang lain gimana? Tuh, kamu nikah gini. Dek. Rahma yang hendak berlalu dari hadapan Andi terkejut setengah mati. Pacar yang lain. Mira juga tampak siaga. Ia merasa akan ada pertikaian antara Andi dan Rahma. Pacar yang mana? Ya, Pak, maksud Bapak. Andi terkekeh. Bercanda, keles. Santai, wei. Pengantin kok panikan. Mira diam-diam memutar bola mata, kesal dengan sikap Andi. Sementara Rahma menahan darahnya yang mendidih. Ia yakin, ucapan Andi barusan bukan dimaksudkan untuk bercanda. Rahma sadar, Andi pernah menyangka ia ada rasa kepada Bramantia. Apa yang ia maksud sebagai pacar adalah bos mereka. Beruntung bel di ruang pelayanan obat di depan berbunyi. Emosi Rahma teralihkan, ia menoleh ke arah Mira. Ada pelanggan, tuh. Aku juga udah mau balik. Mira buru-buru ke depan. Rahma menoleh ke Andi. Saya permisi, Pak, mau ke persada. Andi tak menjawab dengan kata-kata, hanya dengan seringai mengesalkan. Rahma segera keluar dari sana. Harusnya ia tak mengundang manusia satu itu. Rahma pamit ke Mira setelah temannya itu selesai melayani pelanggan. Dalam perjalanan menuju cabang persada, di dalam angkot, Rahma berusaha menghalau kekesalannya kepada Andi tadi. Biarlah, sesuka orang itu saja. Pikirannya sudah cukup penuh dengan kenyataan bahwa sampai saat ini, baik dirinya maupun orang tuanya belum ada komunikasi sama sekali dengan Ibu Teguh. Saat menanyakan hal itu semalam, ketika Teguh mengantarkan undangan yang ia ambil dari percetakan, jawaban Teguh, bagi Rahma, terlalu mengada-ada. Ibu tuh orangnya nggak mau diatur-atur. Kamu tahu sendiri, kan, gimana Ibu? Aku yakin, Ibu sendiri yang akan minta datang ke sini nantinya, ujar Teguh sambil menyalakan mesin motornya, bersiap untuk pulang. Ya udah, deh. Tapi, Kak, itu kok undangan kayaknya dikirim semua ke sini. Kak Teguh sama Ibu kan pasti mau ngundang juga. Dibawa aja sebagian.
Aku udah bikin daftarnya, nanti tinggal aku print di label di kantor nanti. Terus, aku tempel di sini aja labelnya, sambil kita bahas soal prosesi hari H. Kamu undangannya mau sekalian di print juga? Sini daftarnya kasih aku. Rahma menggeleng. Mamah udah nggak sabar mau bagiin. Itu udah ditulis tangan sendiri. Rahma dan Teguh melongok ke ruang tamu. Tampak Erma sibuk menyalin daftar undangan dari kertas folio yang sudah hampir lusuh ke atas label, lalu menempelkannya di undangan. Teguh menelan ludah. Andai ibunya seantusias itu, tapi ia buru-buru menghalau semua pikiran, lalu menatap Rahma. Aku pamit ya, calon makmumku. Walau masih gundah, Rahma tak bisa tak tersenyum mendengar ucapan Teguh. Bagaimanapun, ia mencintai pria yang namanya berdampingan dengannya di undangan pernikahan berwarna biru, warna kesukaan mereka. Rahma memandang ke jalanan yang ramai di hadapannya melalui jendela angkot, membiarkan angin menerpa wajahnya. Bagaimanapun sikap ibu Teguh atas pernikahan ini, ia lega ia akan menikah dengan Teguh. Paling tidak, Andi tidak akan punya lagi bahan untuk menghinanya dengan begitu menjijikkan. Erma tak bisa menghalau ucapan Najla yang terngiang di kepalanya. Bahwa Najla ingin Rahma menjadi istri ketiga bagi suaminya. Erma masih tak habis pikir. Saat Bahrun pulang dari menjual gado-gado, Erma segera menyerocos panjang lebar menceritakan ucapan Najla tadi. Bu Najla memang sudah minta maaf, ya, tapi Mamah nggak terima. Bahrun juga agak tersinggung mendengarnya. Apa karena mereka orang susah sehingga seenaknya saja dikira mau menjadi istri ketiga dari seorang pengusaha sukses? Mah, tapi tolong soal ini jangan Mamah bahas ke si Neng, ya. Kasihan nanti, dia jadi jengah sama bosnya. Padahal dia senang kerja di sana. Erma menghela napas. Ya udah kalau menurut ayah bagusnya gitu. Mamah gemes aja sih pengen cerita ke si Neng sebenarnya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada telepon dari Rahma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma menjawab sambil agak kesakitan, sambil mengusap kakinya. Mah, ayah sudah pulang. Udah, Neng. Kamu kenapa? Kok kayak beda gitu suaranya? Erma khawatir. Neng tadi keseleo waktu turun angkot, Mah. Ayah bisa jemput nggak? Ya Allah, si Neng keseleo. Bisa, ayah bisa jemput. Ya udah kamu di mana? Di Persadakan. Iya, Mah, ini baru sampai Persada, abis nganter undangan ke cabang lama. Pas turun angkot, keseleo. Ya udah, si ayah jalan sekarang. Neng kenapa? Mah, keseleo, ayah. Sana, jemput cepetan. Mana mau nikahan, kok malah keseleo. Ah si Neng mah. Burhan buru-buru berangkat menjemput anaknya semata wayang. Sementara Erma berjanji dalam hati, ia akan menahan diri untuk tidak membahas keinginan Najla agar Rahma menjadi istri ketiga bagi suaminya. Toh pernikahan Rahma dengan Teguh sebentar lagi. Ucapan Najla sudah tidak penting lagi buat dipikirkan. Sementara di apotek, Rahma menggunakan obat semprot yang dijual di sana atas saran Bramantia yang baru saja datang. Kamu harusnya kirim pakai kurir aja, Rahma, undangannya. Kenapa harus diantar sendiri? Ujar atasan Rahma tersebut. Kan kamu yang susah kalau terkilir begini. Mana sebentar lagi mau nikahan. Rahma meringis. Ya nggak enak aja, Pak, kalau nggak diantar sendiri. Sekalian lewat juga. Coba saya lihat kakinya. Bengkak, nggak. Bramantia hampir menunduk untuk melihat kondisi kaki Rahma, tapi Rahma buru-buru menarik kakinya. Ia jengah. Nggak usah,
Pak, gak apa-apa kaki saya nggak bengkak. Bramantya terdiam. Ia lupa, Rahma berpakaian sangat rapat. Ia baru menyadari, kaki Rahma yang kanan masih terbalut kaos kaki, sementara hanya yang kiri, yang terkilir, yang sudah dilepas kaos kakinya. Bramantya segera memalingkan wajah. Saya antar pulang, ya. Rahma menggeleng. Makasih, Pak. Barusan saya sudah telepon ke Mama. Ayah akan jemput. Bramantya manggut-manggut. Ya udah, jangan masuk kerja dulu sampai kamu sembuh benar. Rahma mengangguk. Terima kasih, Pak. Ketika itu, Bahrun tiba di sana. Ia sangat khawatir sehingga tak menyadari kehadiran Bramantya di sana. Ia buru-buru menghampiri Rahma yang masih terduduk kesakitan. Kamu gak apa-apa, Neng? Sakit, ya. Lalu Rahma menoleh ke Bramantya. Ayah, kenalin, ini Pak Bramantya, atasan Rahma. Bahrun buru-buru menyalami Bramantya dengan hormat. Tersenyum sopan. Saya Bahrun, ayahnya Rahma. Bramantya juga tak kalah hormat menyambut uluran tangan Bahrun. Saya Bramantya. Tadinya saya mau antar Rahma pulang tapi katanya bapak sudah dalam perjalanan menjemput. Iya, gak apa-apa, Pak. Sama saya aja. Sekalian mau saya bawa ke tukang urut. Bramantya manggut-manggut lagi. Tapi kalau sekiranya perlu dibawa ke dokter, kabarin saya ya, Pak. Rahma. Saya tahu dokter ortopedi yang bagus. Gak apa-apa, Pak, gak usah. Kami ada langganan tukang urut. Bramantya tersenyum. Ya pokoknya kalau butuh apa-apa, hubungi saya. Ya sudah, Pak, saya bawa Rahma pulang dulu. Maaf jadi nggak bisa bekerja anak saya. Gak apa-apa, Pak, nggak ada yang mau sakit. Bahrun tertegun menatap Bramantya. Laki-laki ini bersikap baik begini apa karena ia sudah mulai ada hati kepada Rahma atau memang karena dia atasan yang baik? Saat menemani Rahma mengantre giliran di tukang urut, Bahrun tak tahan lagi, ia bertanya kepada Rahma. Neng, bosnya Neng gak pernah godain Neng, kan? Rahma kaget. Godain gimana, ayah? Ya, genit sama Neng. Misalnya mau ngajak Neng nikah. Rahma terkekeh. Hihihi, enggak, ayah kok nanya gitu sih? Hehe, maaf, Neng. Soalnya tadi istrinya aneh banget. Masa bilang ke Mama, andai aja kamu bisa nikah sama suaminya. Rahma membelalak. Serius, ya? Bahrun mengangguk. Kata Mama gitu. Mana dia kan juga udah punya 2 istri. Aneh aja ayah lihatnya. Kok dia kayak orang yang baik banget gitu. Sama pegawai aja perhatian banget, tapi bisa nikah lagi dan mengkhianati istrinya. Ayah aja nggak tega sama Mamah kalau sampai nyakitin. Rahma terdiam. Pertanyaan ayah ada benarnya. Bramantya bukan seperti laki-laki genit yang doyan kawin. Kenapa sampai menikah lagi? Tapi yang menjadi pertanyaan terbesar Rahma, kenapa dirinya? Sementara itu, malam harinya, Najla terbaring di kamarnya. Masih tak enak hati dengan ucapannya kepada Erma tadi pagi. Dan biasanya jika ada yang mengganggu pikirannya, badannya menghangat, semacam demam. Bramantya duduk di sebelah Najla di tepi tempat tidur, mengusap kepala istri kesayangannya. Kamu kenapa? Kok demam? Najla terduduk dan memeluk Bramantya. Aku nggak bisa cerita, tapi aku lagi tak enak hati. Soal apa? Najla melepaskan pelukannya, menatap Bramantya dalam. Aku nggak bisa cerita. Bramantya menghela napas. Mas, panggil Najla pelan. Ya. Andai aku udah nggak ada, lalu ada perempuan yang cerdas, lembut, solehah, berhati tulus, sopan santun, kamu mau menikahi dia? Hati kecil Bramantya merasa kesal dengan pertanyaan Najla yang selalu ia ulang-ulang.
Tapi ia tak ingin Najla semakin gusar. Ia mengangguk. Perempuan itu sebenarnya sudah di dekat kamu, Mas. Coba Mas buka hati untuknya. Siapa? Rahma. Najla tersenyum. Tuh, Mas sudah bisa menebak. Rahma sudah mau menikah, Najla. Aku sudah terima undangannya. Oh, Najla menunduk sedih. Aku juga terima undangan dari ibunya. Aku pikir Mas belum tahu. Tadinya, Najla pikir masih ada waktu bagi Bramantia mendekati Najla andai Bramantia belum tahu soal pernikahan itu. Toh pernikahan Najla masih 2 mingguan lagi. Tapi tentu saja Bramantia sudah tahu Rahma adalah pegawainya. Namun Najla tidak tahu. Sebenarnya, sejak tadi Rahma menarik kakinya, tak ingin dilihat Bramantia. Bramantia justru merasa terkesan karena Rahma sangat menjaga dirinya. Penilaian Najla sepertinya kali ini tidak salah. Mungkin memang perempuan seperti Rahma lebih cocok menjadi istri keduanya ketimbang Lena yang selalu mengesalkan. Tapi semua sudah terlambat. Rahma sudah akan menikah. Sebaiknya ia hapus rasa simpati untuk anak buahnya itu. Apalagi, di satu sisi, Bramantia lega. Najla takkan bisa lagi merengek agar Bramantia menikah dengan Rahma, karena Rahma sudah akan menjadi milik suaminya. Sementara itu, calon suami Rahma, Teguh, baru saja sampai rumah. Tampak Tutik sedang duduk di sebelah lampu duduk di ruang tamu. Ibu yang Teguh sangat cintai itu, dengan kacamata plusnya, yang sudah entah berapa tahun tidak diganti, sedang menjahit celana Teguh yang terlepas kelimannya persis di bawah lampu itu. Teguh menatap ibunya Iba, lalu menghampiri dan duduk di sebelahnya. Menjelang pernikahan, selama seminggu ini, Teguh dan Rahma cukup intens berkomunikasi. Bukan membahas tentang hari pernikahan mereka, melainkan hanya sekadar saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Rahma baru saja mendapatkan sampel suplemen kesehatan yang sangat bagus dari distributor apotek. Rahma ingin mengirimkannya kepada Teguh. Di kotaknya ia tulis, supaya Teguh sehat selalu hingga hari H. Ia ingin menggambar lambang hati, tapi urung. Jika ia kirim ke rumah, nanti dilihat ibunya Teguh. Tapi kemudian Rahma menimbang, sebaiknya dikirim ke rumah atau ke kantor saja. Kalau ia kirim ke kantor dengan layanan kurir instan, selain menghindari benda itu jatuh ke tangan ibunya Teguh lebih dulu, Teguh juga bisa langsung mengkonsumsi saat ini juga. Tapi tak bisa jadi kejutan, karena ia harus izin dulu. Rahma menggenggam kotak suplemen tersebut, menimbang-nimbang. Lalu ia teringat, hari ini Teguh tugas luar, semalam ia memberi tahu. Oke, dikirim ke rumah sajalah. Ia pun mengirimkan lewat kurir reguler yang kantornya terletak di sebelah apotek. Biasanya akan tiba besok, persis ketika Rahma sudah selesai mengirim. Saat hendak kembali ke dalam apotek, di parkiran ia bertemu dengan Bramantia yang baru tiba. Assalamualaikum. Pagi, Rahma. Sapa atasannya itu dengan penuh semangat. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Rahma tersenyum dan mengangguk sopan, lalu membukakan pintu apotek untuk Bramantia, tapi Bramantia malah mempersilakan Rahma masuk lebih dulu. Rahma menggeleng, sebaiknya laki-laki yang masuk duluan, Pak. Bramantia terdiam dan kemudian tersadar, teringat penjelasan ustadznya bahwa tak baik laki-laki berjalan di belakang perempuan karena ia bisa-bisa akan melihat lekuk dan gerakan langkah perempuan tersebut. Karenanya di beberapa negara Islam, dalam beberapa situasi, perempuan menghentikan langkah agar laki-laki berjalan lebih dulu. Apakah Rahma punya alasan yang sama dengannya? Jika ya, Bramantia semakin salut dengan pegawainya ini.
Kembali terbersit sedikit penyesalan telah mengabaikan keinginan Najla untuk memperistri Rahma karena sekarang sudah terlambat. Tapi Bramantya buru-buru beristighfar, lalu masuk mendahului Rahma. Sementara itu, sambil mengikuti langkah Bramantya ke dalam apotek, Rahma mengernyit. Hari ini bukan jadwal Bramantya ke sini. Dia mau apa? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Rahma saat mereka sudah di ruang display. Atau Bapak mau memeriksa stok keuangan? Bramantya menggeleng. Enggak, kan belum saatnya. Bramantya melihat sekeliling. Najla tadi minta tolong bawakan termometer, karena yang di rumah rusak. Untuk jaga-jaga aja. Oh, oke, Pak. Padahal Bu Najla bisa telepon aja. Nanti saya kirim pakai kurir. Mendengar ucapan Rahma, Bramantya terdiam. Benar juga, pikirnya. Tadi saat Najla menyuruhnya, entah kenapa ia justru bersemangat dan tidak berpikir ke arah sana. Sekilas, ia merasa malu sendiri. Nggak apa-apa, nggak usah, saya bawa pulang aja nanti. Rahma mengangguk. Baik, Pak, saya siapkan. Rahma segera ke konter, menggantikan staf di sana, Uli, yang segera melipir ke arah rak obat-obatan untuk merapikannya. Rahma sendiri yang melayani Bramantya untuk menghormatinya sebagai pimpinan. Sambil menyiapkan permintaan Bramantya, Rahma tiba-tiba terngiang ucapan mamahnya soal keinginan Najla. Matanya refleks melirik ke arah Bramantya. Dan ternyata Bramantya sedang melakukan hal yang sama, melirik ke arah Rahma. Rahma buru-buru menunduk. Jantung Rahma berdebar. Jangan-jangan ini cara Bu Najla mendekatkan aku dengan Pak Bramantya, suaminya sendiri. Gila, mereka berdua kan sudah tahu seminggu lagi aku akan menikah. Rasa tak nyaman menyusupi hati Rahma. Bramantya menyadari perubahan raut wajah Rahma. Ia merasa bodoh. Jangan-jangan Rahma curiga dengan sikapku. Tapi apakah Rahma tahu bahwa Najla ingin ia menjadi istri ketigaku? Bramantya merasa harus menghalau pemikiran itu dari benak Rahma. Ia menghampiri Rahma. Tambah ini, ya, Bramantya menyerahkan 2 jenis vitamin lainnya kepada Rahma. Baik, Pak. Rahma menambahkannya ke dalam daftar pembelian. Rahma, panggil Bramantya. Rahma mengangkat wajah. Ya, Pak. Kamu belum mengajukan cuti. Pernikahan kamu kurang dari 2 minggu lagi, kan? Rahma mengangguk. Iya, Pak. Sekitar seminggu lagi. Rencananya, saya baru akan kirim email pengajuan cuti besok, Pak. Lagi nunggu contohnya dari Bu Yana. Soalnya kan saya belum pernah ngajuin cuti, Pak. Bramantya tersenyum. Iya, belum 3 bulan kerja, sih, ya. Tapi cuti menikah mah boleh. 3 hari ya, Pak. Tanya Rahma sambil menyerahkan termometer dan vitamin yang Bramantya perlukan. Bramantya menerimanya, sempat terdiam, lalu mengangguk. Iya, harusnya hanya 3 hari, tapi untuk kamu saya kasih 5 hari di luar hari libur kamu. Ia menyerahkan sejumlah uang untuk membayar pesanannya. Kembaliannya pegang aja, untuk makan siang kamu dan Uli. Rahma tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sesaat, ia melupakan kegusaran hatinya sebelum ini. Sama-sama. Lalu Bramantya mengangguk ke Rahma dan juga Uli yang masih merapikan display obat-obatan, kemudian berlalu dari sana. Uli segera menghampiri Rahma. Kak, Pak Bramantya baik banget sama Kak Rahma. Iya. Rahma menoleh. Pak Bramantya baik sama semua, Uli. Ke Bu Yana, ke Pak Andi, ke Mira, ke kamu. Ke Kak Rahma beda. Rahma merasa gusar. Udah jangan aneh-aneh. Ia segera masuk ke ruang peracikan. Perasaannya kembali tidak enak. Tutik,
Ibu Teguh sudah dalam perjalanan ke pengajian. Di sana pasti ada Erma, mamahnya Rahma. Ia harus bahas permasalahan hubungan kedua anak mereka ini. Kalau Rahma masih mengharapkan Teguh, silakan menunggu. Kalau tidak mau menunggu, silakan enyah dari hidup Teguh. Tapi Tutik sebenarnya lebih suka jika Rahma enyah sekalian. Teguh kini sebentar lagi menyandang gelar S1. Anaknya itu lebih pantas mendapatkan calon istri yang selevel. Tak berapa lama kemudian, Tutik sudah tiba di masjid tempat mereka biasa mengaji bersama. Tapi saat tiba di sana, Tutik heran. Kok sepi? Ketika ia tiba di teras, seorang merbot menghampirinya. Mau ngaji? Ya, Bu. Ibu nggak dibilangin emangnya? Libur pengajiannya, Bu. Ustadz sahnya sakit. Tutik lemas mendengar ucapan sang merbot. Ia kesal sendiri. Kenapa tadi tidak cek grup? Emosi membuatnya langsung berangkat. Sekarang bagaimana? Apa sebaiknya ia ke rumah Rahma saja? Tapi kalau di sana ada Bahrun, ayah Rahma, ia tidak bisa menekan Erma mengenai masalah ini. 2 lawan 1. Dengan kesal, ia pun memutuskan kembali ke rumah. Biarlah, ia tunggu hingga pengajian minggu depan saja. Lebih baik jika ia bicara dengan mamahnya Rahma itu di tempat netral seperti ini. Pokoknya, ia takkan sudi jika Rahma mengganggu Teguh meraih kesuksesan. Teguh harus jadi orang. Andi tampak sedang menunggu seseorang di kafe tak jauh dari apotek. Pekerjaannya sudah selesai setengah jam yang lalu walaupun ini masih jam 5 sore. Mira yang bertugas sampai jam 8 nanti. Andi memeriksa jam di ponselnya. Semestinya Lena sudah tiba 5 menit sebelum ini. Kalau bukan karena Lena kekeh, sudah ia tinggal pulang perempuan itu sejak tadi. Ia sudah menjelaskan lewat telepon kepada Lena bahwa saingannya akan menikah besok. Lena tak perlu khawatir lagi. Tapi Lena masih ingin memastikan dengan meminta undangan pernikahan Rahma. Gue mau lihat sendiri undangannya, Andi. Kilahnya. Tapi entah mengapa, Andi merasa Lena merencanakan sesuatu. Biarlah, apapun yang Lena mau lakukan, itu bukan urusannya. Yang penting, Lena janji, ia akan memaksa Bramantia menaikkan posisi Andi di apotek dan menggeser Bu Yana yang semakin sakit-sakitan. Andi melirik pintu masuk. Tampak Lena sudah berdiri di sana, mencarinya. Andi mengangkat tangan agar Lena melihatnya. Lena pun bergegas menghampiri Andi. Mana undangannya? Basa-basi dikit kek, Bu. Hai, apa kabar? Lena memutar bola mata. Basa-basi. Gue sama Elo. Kita kenal udah 10 tahun, Ndi. Masih perlu basa-basi. Kadang gue kangen sama Elo yang dulu. Waktu kita masih SMA. Waktu. Stop. Lena menggeleng. Lo gue, udah nggak mungkin. Oke. Jangan berharap. Andi terkekeh. Lihat aja, Len. Kalau lo sampai dilepeh Bramantia, lo pasti lari ke gue. Mana undangannya? Lena mendesak. Andi mengambil undangan itu dari tas dan menyerahkannya kepada Lena. Lena segera merebutnya dan membaca dengan saksama. Acaranya di rumahnya, tanya Lena sambil terus memerhatikan undangan itu. Undangan murah 1000-an, pikir Lena. Nggak level sama Mas Bram. Nggak tahu. Andi mengangkat bahu, lalu menyesap kopinya. Gue nggak berniat datang. Lena mengernyit, menatap mantan sekaligus sahabatnya itu. Andi benar-benar benci sama perempuan itu gara-gara gagal naik jabatan. Nggak usah benci gitu. Tenang aja. Bu Yana palingan juga bentar lagi lewat. Penyakitnya berat, kan? Pasti Elo yang diangkat megang cabang lo sekarang ini kalau Bu Yana nggak ada. Andi mencibir. Harusnya lo bisa minta Bramantia angkat gue.
Ada ataupun nggak ada Bu Yana, gue udah kasih undangan itu ke Elo. Sekarang tugas lo adalah memastikan gue naik jabatan. Lo minta bayaran atas undangan ini. Lena kaget. Lo? Iya dong. Coba bayangin, dia memang udah nikah. Tapi kalau memang ada cinta di hati Bramantya buat dia, plus kekayaan Bramantya yang sebanyak itu, dibandingin suaminya yang bikin acara resepsi di gedung aja nggak sanggup, kira-kira menurut lo, apa dia nggak lebih milih suami lo ketimbang suaminya sendiri? Dan status dia yang sudah jadi istri malah akan bikin orang nggak curiga kalau dia selingkuh sama suami lo, kan? Lena terkesiap. Kalau gue jadi Elo, besok gue akan datang. Lo harus tunjukin ke dia bahwa lo istri Bramantya, dan dia sebaiknya nggak main-main sama Elo. Lena mengalihkan pandangan dari Andi, kembali menatap undangan itu. Dahinya berkerut sangat dalam. Andi benar. Andi selalu benar. Malam nanti adalah malam yang penting buat Bahrun sekeluarga. Sama pentingnya dengan pernikahan putri sematawayang Bahrun yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Pengajian untuk mendoakan kelancaran acara besok akan diadakan ba'da Isya. Bahrun dan Erma mengundang tetangga dan teman taklim yang cukup dekat dengan keluarga mereka. Bahrun memandangi tenda kecil di terasnya yang sempit hingga ke jalan yang hanya selebar 1 meter di depannya. Andai ia punya uang lebih, ingin ia mengadakan pernikahan yang megah untuk Rahma. Tapi keadaan membuatnya hanya mampu membiayai yang sederhana saja. Lagi pula, bukankah kesederhanaan adalah salah satu sifat mulia baginda Rasulullah SAW? Bahrun tersenyum, lalu berbalik, masuk ke rumah mungilnya. Di dapur, bahkan sang calon mempelai wanita ikut sibuk mempersiapkan konsumsi untuk acara pengajian nanti malam. Bahrun bersyukur memiliki anak seperti Rahma. Allah sangat baik kepadanya. Rahma bukan anak yang penuntut, anak yang sangat memahami kondisi orang tua. Bahkan saking tidak menuntutnya, hingga detik ini, Ibu Teguh belum datang juga dan Rahma sama sekali tidak protes. Bahrun dan Erma sudah sangat gemas tapi tak ingin mengacaukan rencana pernikahan ini. 2 hari yang lalu, Teguh berjanji ibunya akan datang malam ini. Kita lihat saja, apakah kali ini Teguh menepati janji yang selalu ia ingkari itu. Tapi sesungguhnya, perasaan Bahrun sangat tidak enak. Rahma mengangkat kardus berisi snack box yang telah dipersiapkan untuk para tamu pengajian. Tatapannya bertemu dengan tatapan Bahrun. Ia tersenyum, tampak bahagia. Bahrun segera menghalau perasaan tak enaknya. Ia harus yakin, harus optimis, demi Rahma. Bahrun menghampiri Rahma dan mengambil kardus itu dari tangan Rahma. Udah jam 5, Neng mandi. Siap-siap. Rahma mengangguk, tersenyum. Iya, ayah. Ayah juga. Iya, abis kamu. Rahma segera ke kamarnya. Di dinding, ia melihat gamis cantik hadiah dari Tante Delia untuk pengajian ini telah secara khusus dilondri oleh mamahnya. Mahal, mah. Protes Rahma. Biar Rahma cuci aja. Jangan. Ini bahannya mahal. Kalau rusak, gimana? Erma bersikukuh. Rahma terharu. Ayah dan mamahnya tampak sangat bahagia, memberikan yang terbaik yang mereka mampu untuknya. Air matanya menetes. Mereka akan menyerahkan tanggung jawab atas dirinya kepada orang lain. Pasti berat bagi mereka. Apalagi jika Teguh menginginkan agar ia ikut tinggal bersama dengan Ibu Teguh di rumah mereka. Teguh takkan mau meninggalkan ibunya. Tapi kemudian Rahma tersadar, ia belum pernah membahas hal itu dengan Teguh. Mungkin besok, selepas resepsi, saat semua orang sudah pulang dan hanya ada dia dan Teguh, mereka akan bicara banyak.
sangat banyak. Tiba-tiba rasa rindu kepada calon suaminya itu menyusupi hati Rahma. Ia mengirimkan pesan kepada Teguh. Sampai ketemu nanti malam, Kak. Belum terkirim, masih centang satu. Rahma paham. Teguh mungkin juga sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu di rumahnya. Rahma meletakkan ponselnya dan mengambil handuk dari gantungan di belakang pintu, lalu segera bergegas keluar kamar. Rahma tidak tahu, di rumahnya, Teguh sedang menangis, bertumpu di lutut Tutik. "Bu, Teguh mohon, tolong, izinkan Teguh menikah dengan Rahma. Teguh merahasiakan ini dari ibu supaya ibu nggak repot dan nggak banyak mikir. Ibu tinggal datang besok, bahkan baju ibu sudah disiapkan." Teguh menoleh ke baju Tutik, yang seragam dengan mamahnya Rahma, yang ia bawa pulang barusan dari laundry. Tutik melirik penuh amarah ke arah baju itu, lalu menyipitkan pandangan ke arah anak lelakinya. Matanya tampak merah dan bengkak akibat air mata. "Kamu nggak mau ibu repot. Kamu mau menjebak ibu. Siapa yang ngajarin kamu? Si Rahma, mamahnya Rahma, si Erma, atau si Bahrun tukang gado-gado itu?" Teguh menggeleng, air matanya menetes. "Ini semua Teguh yang merencanakan, Bu. Mereka bahkan nggak tahu kalau ibu belum tahu." "Bohong." Teguh terisak. "Sumpah, Bu, mereka nggak tahu." "Kamu jahat, Teguh, kamu bohongin ibu." "Bu, maaf." Maaf, Teguh belum cerita ke ibu soal pernikahan besok. Tapi Teguh tahu, kalau Teguh bilang, ibu nggak akan izinin. Tapi Teguh sudah kadung janji sama ayahnya Rahma, Teguh akan segera menikahi anaknya. Tutik mencibir jijik. "Kenapa? Kamu bikin hamil anaknya? Hah? Sampai kamu janji mau nikahin?" "Astagfirullah, enggak, Bu. Ibu pikir Teguh sehina itu?" "Bu, sekalipun Teguh dekat sama Rahma, Teguh nggak pernah menyentuh dia." "Rahma suci, Bu. Suci kok pacaran. Kami nggak pacaran." "Terus apa? Kalau nggak pacaran, kenapa ayahnya minta kamu nikahin anaknya? Dari awal ibu nggak suka kamu dekat sama dia. Ingat, Guh, ibu sungsang sumbel gedein kamu, gini balasan kamu." "Sakit tahu, Guh, sakit." Tutik membuang muka, air matanya bercucuran. Hati Teguh seperti tertusuk benda yang sangat tajam mendengar ucapan dan melihat air mata ibunya. Ia tak pernah mau membalas semua pengorbanan ibunya dengan cara yang menyakiti perasaannya. Jiwanya kalut akibat kemelut ini. Dengan tubuh dan bibir gemetar, Teguh bertanya lirih, "Terus, Teguh harus gimana, Bu?" "Besok Teguh harus menikah. Malam ini mereka bikin pengajian. Teguh janji akan datang sama ibu. Kamu ke sana malam ini. Kamu batalin pernikahan besok, atau kalau perlu, ibu ikut, dan ibu yang akan batalin." Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe.